Puji nama Tuhan, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi shalom. Seberapa kita yang rindu menyembah Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau bersama-sama datang kepada Tuhan. Kami boleh membawa hidup kami Tuhan di hadirat-Mu. Sebab kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Ada kuasa-Mu Tuhan. Ada lawatan-Mu. Ada sukacita, ada kemenangan di hadirat-Mu Tuhan. Kami datang pada pagi hari ini Tuhan, membawa korban syukur kami di hadapan-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Mari dengan segenap hati kita akan pujian ini. Kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu katakan berkati hidupku. Katakan Yesus. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Mari bersama-sama katakan segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, lagu buat Tuhan. Segala pujian syukur bagi-Mu. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud
datang membawa pujian kami di hadirat-Mu. Sebab kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Haleluya, haleluya. Sebab hanya Engkau yang layak disembah. Sebab hanya Yesus yang layak. Haleluya. Mari bawa pujian kepada Tuhan. Mari bawa penyembahan kepada Tuhan. Biarlah lama-lama ya lama.
sebab Kau layak. Agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Saya undang untuk bagi bersama-sama, katakan sebab Kau layak. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, hanya pribadi-Mu yang layak diagungkan. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Berikan sorak-sorai bagi Raja kita. Haleluya. Setiap kita yang siap memuji Tuhan bersama-sama katakan amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu semuanya. Apa kabarnya Bapak Ibu? Sebar bakti yang siap memuji Tuhan. Haleluya. Allah kita dahsyat, amin. Mari kita bawa pujian kita kepada Tuhan sebab Dia baik, amin. Mari bersama-sama bangkit, serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasa-Nya.
Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus. Saya ajak untuk bangkit bersama-sama. Nama Yesus, tentara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Mari serukan. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus. Sekali lagi nama Yesus. Serukan sekali lagi. Nama Yesus di atas segalanya. Berikan suara-suara yang paling gemuruh buat Tuhan. Haleluya. Allah kita dahsyat, amin Bapak Ibu. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Kami sungguh percaya apapun musim yang kami hadapi hari-hari ini Tuhan, Engkau membawa kami terbang tinggi dengan sayap-Mu Tuhan. Segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau yang berikan kami kekuatan. Kami bersyukur buat setiap pesan-Mu Tuhan yang datang kepada kami, yang boleh menguatkan kami Tuhan, menuntun setiap kami hari lepas hari. Kami semua memerlukan perkataan-Mu. Bicara buat setiap kami Tuhan. Kami memerlukan perkataan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Mari kita angkat pujian ini. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya. Katakan firman-Mu. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Katakan dengan sayap-Mu. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Katakan pertolongan-Mu
Yesusku, Rajaku. Kami sungguh bersyukur buat setiap perkataan-Mu, buat setiap janji-Mu di dalam kehidupan setiap kami. Kami sungguh percaya Tuhan, Kau tidak pernah gagal Tuhan. Janji-Mu tidak pernah gagal di dalam kehidupan setiap kami. Waktu kami percaya, waktu kami menyembah-Mu Tuhan, ada kekuatan yang baru, ada pengharapan di dalam Engkau Tuhan. Engkau yang terus membawa kami kepada kemenangan demi kemenangan Tuhan, yang hilang gemilang. Haleluya, haleluya. Kami mau berjalan bersama-Mu Tuhan. Kami mau bergerak bersama dengan Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari sembah Dia, mari angkat suaramu sembah Yesus. Haleluya, haleluya. Hiara lama 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 ya lama syada ya lama. Haleluya, haleluya. Hiara lama 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 ya lama syada ya lama. Haleluya, haleluya. Mari terus bangun kehidupanmu di hadapan Tuhan. Bangun penyembahanmu. Haleluya, Yesus. Hiara lama 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 ya lama syada. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mau terhubung denganmu Tuhan. Hiara lama 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 ya. Hiara lama 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 ya lama syada. Haleluya, haleluya. Mari curahkan Tuhan lebih dahsyat lagi. Hiara lama 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 ya lama syada. Haleluya, haleluya. Yesus. Haleluya, haleluya. Hiara lama 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 lama. Kami mau terhubung denganmu Tuhan. Hiara lama 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 lama. Waktu kami menyembah-Mu Tuhan, maka yang sakit akan disembuhkan di dalam nama Yesus. Yang lemah dikuatkan, yang lemah dibangkitkan di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, terima kasih. Engkau sungguh Allah yang dahsyat. Engkau perkasa, Engkau ajaib, Engkau mulia. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau yang terus membawa kami terbang tinggi bersama-Mu Tuhan. Hiara lama 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 ya lama syada. Hiara lama 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 ya lama syada. Hiara lama 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 lama. Mari angkat suaramu sembah. Mari terhubung dengan Tuhan. Hiara lama 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 lama. Haleluya. 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 Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Katakan pertolonganku. Terima kasih. Di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau menanti. Saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama. Yesusku, Rajaku. Katakan dengan sayap-Mu.
bersyukur kepadamu. Engkau Tuhan kami dan Raja kami. Ketika Engkau hadir sebagai Tuhan dan Raja di tengah-tengah kami bersuka cita, bersorak-sorai mendengar suara-Mu Tuhan. Karena itu, lembutkan hati kami dan buka pikiran kami untuk mengerti kitab suci dengan baik. Terima kasih Tuhan buat pengurapan buat umat-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam. Salam. Kita tepuk tangan buat tim musik yang luar biasa. Sekalian selamat tahun baru. Ya, hari ini saya ingin bawa tentang hidup dalam panggilan Tuhan. Dan untuk itu ada contoh yang saya berikan. Kalau kita ngerti contoh ini, kita tahu apa maksudnya hidup dalam panggilan Tuhan. Ketika saya di Kupang dulu, di PON, ada perenang Sumatera Utara yang paling terkenal, Elvira Rosanasution. Wah, itu mendapat 7 medali emas gara-gara renang. Lalu kalau di Olimpiade terkenal Mike Phelps dari Amerika. 7 medali emas Olimpiade. Tapi yang menjadi pertanyaan fokus saya adalah perenang itu tidak pernah ke kiri atau ke kanan. Cuma berenang di lintasan diwajibkan bagi dia. Ketika dia berenang di lintasan di depan dia akan juara atau kalah, tetap aja jurinya yang menentukan. Saya percaya kita yang hidup di sini, yang hadir di sini, kalau kita melayani Tuhan sesuai panggilan kita, itu kita seperti seorang perenang yang berenang di lintasannya. Kalau berenang di lintasannya, antara juara atau tidak kan ada juri. Dan kita punya Tuhan yang hidup itu juri yang adil. Hakim yang adil. Yang akan mengadili kita sesuai dengan itu. Jadi kalau kita yang hadir ini, ada yang sebagai perenang tapi dia ahli hukum. Oh, ini yang pengkhotbah, ini pengajar, ini pemusik, ini konselor, ini pebisnis, ini buat apa? Apa aja lakukan. Lakukan bagianmu. Karena itu engkau seperti perenang yang berlari di lintasan. Itu sebabnya kenapa saya tidak bisa lupa dengan Elvira Rosanasution. Padahal nggak tahu orangnya ada di mana. Tapi setiap Elvira Rosanasution naik langsung dikalungin emas. Medali emas, 7 medali emas PON dari Sumatera Utara. Mike Phelps 7 medali emas Olimpiade dari renang. Jadi mereka berenang sesuai dengan lintasan. Coba bayangkan mereka renang udah pimpin jauh. Seperti Mike Phelps yang jago amat. Mendingan ke kanan masuk lintasan orang. Atau ke kiri masuk lintasan 1 atau ke 5. Jadi kalau dia berenang di lintasan 5, jangan masuk ke lintasan 4 atau ke lintasan 6. Berenanglah di lintasannya, maka dia akan sampai tujuan. Saya percaya kita ada yang berkhotbah, ada yang konselor, ada yang usher, ada yang hospitality. Lakukan bagianmu, maka engkau akan dapat medali yang dari Tuhan. Amin. Kita kalau melakukan sesuai dengan panggilan kita, kita pasti mendapat medali hadiah dari Tuhan. Kenapa? Karena dia sendiri yang hakim adil itu. Nah, karena itu hiduplah dalam panggilan Tuhan. Nah, saya ambil di dalam Kisah Rasul 9 ayat 10 sampai 18. Ini salah satu orang yang menjadi kebanggaan saya. Kenapa? Sekali tampil, nggak pernah lagi disinggung orangnya. Tapi buah yang dihasilkan, menghasilkan bermiliar-miliar orang.
kita hari sini juga gara-gara buah dari orang ini. Jadi kalau mau nyanyi sini kan tampil, berapa kali tampil. Ini mah sekali tampil habis, nggak ada lagi. Kalau kita khotbah dia 2 kali khotbah. Enggak, ini cuma sekali aja dan hilang. Enggak ditulis tentang itu. Tapi hasil yang dihasilkan itu membawa perubahan di dunia dan segala macam. Nah itu sebabnya namanya Ananias. Saya baca Kisah Rasul 9 ayat 10 sampai 18 dikatakan seperti ini. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangan ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu. Betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Kalau saya mungkin buka kurung, saya juga di dalamnya. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Buka kurung, saya juga. Ayat 15. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, 1, serta raja-raja, 2, dan orang-orang Israel, 3. Jadi 3 tugas ini harus diterima oleh Paulus ini. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyaknya penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi, ia bangun lalu dibaptis. Ada beberapa hal yang ingin saya bagikan di sini tentang bagaimana hidup dan panggilan. Nomor 1, nomor 1, mendengar suara Tuhan. Kenapa mendengar suara Tuhan? Karena Yesus sendiri yang bilang, kalau orang mendengar suaraku, lalu dia melakukan seperti seorang bijaksana yang mendirikan rumah di atas batu karang. Datang badai apapun tidak akan pernah goncang. Tapi kalau mendengar suaraku dan tidak melakukannya, seperti seorang bodoh yang bangun rumah di atas pasir. Yang kalau datang banjir, badai, segala macam, hancur rumah itu. Nah kalau kita nonton YouTube, ada satu YouTube yang bikin saya paling lucu, adalah anak-anak dibawa oleh orang tua ke pantai. Ada satu cewek umur 3 tahunan, kakaknya di depan, dia di belakang, dia bangun dari pasir, istana buatan dia. Baru dia sambil duduk di dalamnya, tiba-tiba gelombang datang nabrak di depan, kakaknya jatuh, lalu sampai ke dia, dalam sekejap istananya hilang. Dia menangis sekuat-kuatnya. Saya juga ikut ketawa, padahal ini orangnya lagi nangis. Kenapa? Karena dia bangun istana di atas pasir. Yang air laut datang rata. Jadi untuk berjalan dalam panggilan kita, yang pertama kita harus mendengar suara Tuhan. Karena dikatakan bagiannya itu dikatakan ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya, Ananias, Ananias. Lalu bunyi kalimatnya itu dikatakan gini,
Mari pergilah ke jalan yang bernama jalan lurus dan carilah di rumah Yudas seorang bernama Saulus, ia sedang berdoa. Orang itu sedang berdoa. Jadi Ananias mendengar suara Tuhan. Kalau Ananias tidak taat, Paulus tetap berdoa dan tidak pernah mendapat jawaban. Padahal Tuhan menjawab doanya bergantung sama Ananias. Kalau Ananias datang, Paulus sembuh. Ananias tidak datang, Paulus tetap buta. Jadi kesembuhan ini terjadi hanya kalau Ananias taat dan datang. Berapa banyak orang yang mendengar suara Tuhan tapi tidak taat sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Saya ingat satu contoh tentang ini adalah saya tinggal di orang tua angkat namanya Samiton Pangela. Dipanggil, Yup sini Yup, tolong pergi doakan orang di sana. Saya bilang iya. Tapi saya keluar, teman-teman bilang Yup, makan yuk, makan yuk. Jadi saya gabung dengan mereka. Saya batal mendoakan orang itu. Pulang ke rumah, kamu sudah doakan orang itu belum Yup? Saya bilang kayaknya besok aja ya. Daripada saya terbuka bahwa saya diajak makan, nanti kena hajar, mendingan aja saya bilang besok. Ternyata malam itu jam 2 meninggal. Ketika jam 2 meninggal, langsung gedor pintu. Ada apa? Ada apa? Sini. Kamu tadi aku suruh pergi doakan orang, kamu tidak mau. Sekarang sudah jam 2, orang meninggal. Kamu berani pergi doakan dia bangkit? Muka pucat langsung sayanya. Enggak mau. Akhirnya orang itu tetap meninggal. Padahal ketaatan kita kepada perintah Tuhan mungkin lain cerita. Kadang-kadang orang berdoa ayat ini berkata bahwa Paulus sedang berdoa. Nah, sedang berdoanya berapa jam? Sudah 3 hari loh. Dia berdoa dan berpuasa 3 hari lamanya. Berarti sedang berdoanya selama 3 hari. Selama Ananias belum datang, Paulus tetap berdoa. Untuk apa? Untuk dipulihkan penglihatannya. Jadi kalau Ananias tidak datang, ya Paulus tetap aja nggak dapat jawaban doa. Siapa tahu Paulus marah. Tuhan tidak adil, tidak jawab doa saya. Kok orang lain doanya dijawab, saya tidak. Sebenarnya kesalahan bukan pada Tuhan, pada utusannya. Walaupun dengar suara dia nggak mau datang. Jadi mari kita membangun hidup kita di atas firman Tuhan. Kalau Tuhan bilang A, lakukan aja. Tidak ngerti nggak apa-apa urusan lain. Yang penting taat dulu. Karena Tuhan tahu maksudnya. Itu nomor 1. Nomor 2, menaklukkan ketakutan. Kenapa menaklukkan ketakutan? Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu. Betapa banyaknya orang lain yang dibunuh segala macam dari orang ini. Kadang-kadang TikTok membuat kita ketakutan. Kadang-kadang YouTube membuat kita ketakutan karena berita-berita yang kita dengar. Bukan karena firman Tuhan, bukan. Tapi berita yang kita dengar dari orang ke orang, akhirnya berurutan dari orang pertama, orang kedua, orang ketiga, orang keempat. Kita percaya beritanya dan membuat kita ketakutan. Kalau Tuhan bilang apa, taat aja. Untuk hidup dan panggilan Tuhan, pertama dengar suara Tuhan. Yang kedua, menaklukkan ketakutan duluan. Sebab ketakutan itu menghalangi mujizat terjadi. Saya contohkan, gara-gara yang orang meninggal ini, akhirnya saya mulai berani. Ada satu orang namanya Pak Hanse. Diajak, yuk kita pergi doakan orang di rumah sakit ibu dan anak. Waduh, saya ikut.
mau bayar utang dulu deh. Saya datang ikut. Nah ini bayi anak kecil, kira-kira setengah tahun. Udah biru semua badannya. Datang, Pak Hansen di sebelah, saya di sebelah sini. Ini bayinya di tengah. Saya tumpang tangan. Ketika tumpang tangan, pernah rasakan listrik? Kali ini tiba-tiba ke astronomisik mengalir. Aduh, takut. Kok begini? Ada apa? Setiap kali tangan saya kena bayi ini, aliran listrik ngalir lewat tangan saya. Dan mulai pulih berubah ada tubuhnya karena ada kuasa Tuhan menjamah orang ini. Apa yang saya lakukan? Saya buka mata lihat. Nah biasanya kalau kita lihat itu ketakutan akan muncul kan. Makanya lebih bagus tutup mata. Kecuali Injil orang gila jangan tutup mata. Kecuali itu lain cerita. Karena saya punya cerita juga di Kupang. Saya dengan teman datang Injil orang gila. Baru tutup mata, berdoa baru Tuhan Yesus, bah! Udah tahu orang gila. Namanya kita berapi-api kan lakukan ya. Gara-gara disuruh kami datang Injil sekalian orang gila. Udah kena tampar. Nah setelah orang gila ada satu lagi yang duduk di taman. Datang doakan teman saya ini nggak tutup mata, buka mata. Nah pengalaman yang tutup mata ini kan buat dia ditampar oleh orang gila. Sekarang doanya dibilang mendingan buka mata. Tapi ketika hadapi yang orang di samping bunga ini, dia tutup mata. Baru dia angkat tangan doa. Tuhan saya berdoa buat ini. Tahu nggak yang ini doakan? Pergi tinggalkan dia. Dia berdoa begini. Kita lihat dari jauh. Kayak orang gila aja. Kenapa dia berdoa buat dia? Doa buat siapa? Orangnya udah nggak ada. Jadi lihat situasi dan kondisi. Kalau doakan orang gila jangan tutup mata. Siapa tahu dia tampar kita atau pukul kita atau apa. Tapi untuk yang baik ini mendingan buka mata juga tidak apa-apa. Daripada kita begini berdoakan, ini bertumpang tangan doakan, dia mengkabur. Kabur sambil ini. Masuk ke bunga sana. Ini tetap aja begini dengan kata-kata doa. Itu pengalaman sore itu yang paling teringat sampai saat ini. 30-an tahun masih tetap terbayang. Yang kena tampar dan yang tangan doakan tanah kosong itu. Nah, kisah ini adalah menaklukkan ketakutan. Kalau Ananias menaklukkan ketakutannya, dia pasti berjalan berencana Allah. Itu sebabnya dapat panggilan Tuhan duluan. Kalau kita dapat panggilan Tuhan, kita harus menaklukkan ketakutan kita. Jadi saya sebut sebagai menaklukkan ketakutan. Ini ayatnya ada di depan itu. Ananias berkata, Saulus, aku sudah perintah kamu begini, lakukan. Tapi ketakutan, Tuhan, dulu saya pernah nulis majalah Abba Fuis namanya, 2001 atau 2002, dengan judul Teroris. Ini sang teroris. Nah kalau Paulus sekarang hidup, kita sebut teroris. Karena berapa banyak yang meninggal gara-gara Paulus. Nah sekarang orang ini yang mendengar suara, yang mau didoakannya sang teroris. Siapa yang berani? Walaupun saya petinju tapi mikir dulu. Serahkan nyawa. Saya harus menaklukkan ketakutan saya baru bisa datang. Kalau enggak belum tentu saya doakan dia. Kenapa? Latar belakangnya kan teroris. Datang serahkan diri untuk dibunuh. Kita harus menaklukkan ketakutan kita supaya kita layani Tuhan sesuai panggilan kita. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga, menang atas kekhawatiran. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala
untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu, termasuk saya yang memanggil namamu. Kadang-kadang kekhawatiran belum pernah terjadi tapi selalu menghalangi. Ada seorang penulis buku bernama John Mason. Dia berkata gini, kekhawatiran adalah membayar bunga dari apa yang kita tidak pernah pinjam. Kekhawatiran adalah membayar bunga dari uang yang tidak kita pernah pinjam. Kita bayar bunga terus-menerus. Jadi kadang-kadang kita khawatir, tenaga kita, energi kita habis gara-gara kita khawatir. Itu namanya membayar bunga dari apa yang kita tidak pernah pinjam. Anugerah Allah kita pakai untuk khawatir. Kadang-kadang TikTok kan menakutkan. Oh nanti hari ini hari apa, saham turun lagi ini, hancur-hancuran gini. Kita mulai takut dan kita khawatir. Kekhawatiran datang karena apa? Karena banyak berita-berita. Karena itu harus menang atas kekhawatiran. Kadang-kadang kekhawatiran datang atas apa yang kita mau makan, apa kita mau pakai, atas apa yang kita mau minum dan segala sesuatu. Saya contohkan karena ada waktu dikit jadi saya bisa gunakan 2-3 menit. Tentang tahun lalu, April tahun lalu, 23 April, saya usia 55 tahun. Yang usia setahun dibuang di hutan, tidak mati-mati, sekarang sudah 55 tahun. Kenapa? Karena Allah punya rencana. Jadi ketika saya pensiun tanggal 23 April itu, kekhawatiran muncul. Munculnya gampang aja, ingat berita. Saya lagi duduk baca Alkitab gini, tiba-tiba muncul pikiran. Aduh Tuhan, saya kan pengkhotbah. Bagaimana saya bisa beli baju bagus atau baju baru untuk bisa khotbah dengan baik? Khawatir. Nah, ada statement berkata, engkau bisa biarkan burung terbang di atas kepala, tapi jangan biarkan dia bersarang di kepala. Khawatir boleh, tapi jangan burung terbang dibiarkan di atas kepala nggak apa-apa, tapi jangan dibiarkan bersarang di situ. Kadang-kadang kita biarkan bersarang, bertelur, beranak banyak. Jadi saya mulai khawatir. Sementara khawatir sepanjang hari itu, soalnya kira-kira jam 7 malam, istri saya pulang dari kantor. Dari Tangerang, itu jarak sejam lebih, baru sampai Taman Surya. Kenapa saya ngomong itu? Karena poin ini. Istri saya bilang, turun ambil kunci mobil untuk buka, ada hadiah di dalam mobil. Baik. Wah, saya turun ke bawah, ambil kunci, buka pintu. Ada bungkusan besar. Saya buka, tahu tulisan baju-bajunya itu, baju bermerek. Bagi kami orang kampung, merek itu kita nggak perhatikan. Soalnya kan nggak pakai sandal. Soalnya kan nggak pakai, yang penting kita nggak mandi seminggu kan nggak pernah pakai bermerek-merek. Sekarang ini dapat, saya keluarkan kantong, harganya hanya tahu ada Senayan City atau Plaza Indonesia. Kenapa? Burberry. Bajunya Burberry. Ya ampun, saya Google lihat 20 juta satu. Ya, Tuhan bungkam mulut saya yang khawatir ini. Nah, ada merek ini, ada merek ini. Lalu teman saya yang dari auditor ajak bilang, kita makan yuk. Sementara makan saya pakai yang satu. Lalu sambil makan dia bilang, yuk, bos saya di kantor pakai yang ini, kamu tahu nggak? Saya bilang, apa kena jari 7 gini? Dia bilang, kamu tahu nggak itu baju 7 juta? Hah? Model begini 7 juta? Tokonya di situ. Dan sehabis kami makan, datang ke toko itu. Saya baru masuk pintu aja, itu pelayan-pelayannya
wanita-wanita cantik dengan ini datang. Pak, mau yang ini lagi, mau yang ini Pak. Yang punya uang siapa? Sebenarnya istri saya. Tapi istri saya nggak dipedulikan. Mereka datang liatin saya. Lalu Dewi dekatin saya. Kamu ngerti nggak ini? Saya bilang nggak. Mereka kerumun kamu karena kamu pakai baju mahal itu. Baju itu yang buat mereka datang keroyokan kamu. Karena mau siapa tahu beli baru lagi. Padahal seharusnya yang beli itu kan seandainya mereka tawar saya. Lain cerita, saya bisa beli baru. Yang punya uang siapa? Iya dia yang pegang uang. Tapi karena lihat saya pakai baju, mereka nggak ingat dia, ingatin saya terus. Saya keluar, ya Tuhan. Itu caranya Tuhan membungkam mulut. Lalu 2 bulan lalu, karena khawatir, ya poin ini khawatir. 2 bulan lalu, saya masih itu duduk ngetik, tiba-tiba mulai khawatir. Hanya gara-gara kata-kata muncul. Istri saya bilang, kamu khotbah sepatu itu melulu. Itu kata aja tiba-tiba timbul sini. Siapa yang munculkan? Pasti roh jahat. Kan kita boleh biarkan burung terbang di kepala kan. Di atas kepala. Tapi jangan dibiarkan bersarang. Saat itu saya biarkan bersarang. Tuhan. Mulai rohani ini masuk. Dari jasmani pindah rohani. Tuhan. Saya ini kan pengkhotbah. Pakai yang bagus sih. Sepatu bagus dikit kayak apa kayak. Memang udah muji baju mahal. Tapi kan seimbang dong dengan celananya juga. Dengan sepatunya juga. Dan khawatir mulai muncul. Khawatir sepanjang hari. Malam 6:30 istri saya tiba. Dia bilang, kamu ambil kunci. Ada hadiah di mobil. Saya turun ke bawah ngambil. Ya ampun. Ada cerita yang dulunya dari sandal sekarang sepatu. Nah kami orang kampung gak pakai yang semacam-macam itu. Saya pernah dapat sandal yang sandal mahal punya. Saya simpan di depan pintu berdebu. Mau dibuang siapapun boleh ambil gak apa-apa. Gak tutup gak apa-apa. Biarkan aja di situ. Karena saya gak tahu harga sepatu. Sandal. Suatu kali saya habis khotbah, istri saya bilang, yuk kamu pakai sandal itu dong. Yang kamu gak pernah pakai itu, yang berdebu itu. Kita ke Plaza Indonesia yuk makan. Nah, kami sampai Plaza Indonesia, saya pakai sandal itu. Sementara pakai, Dewi bilangin mereka, kamu lihat, ayo pakai apa? Semua mata tertuju ke saya jadi panik. Apa sih? Kenapa? Ini kan bermerek. Bagi kami orang hutan jalan aja nggak pakai sandal kok. Merek apanya segala. Nah, yang ikut pengacara. Pengacara bilang apa? Biasanya cari bukti. Saya harus ada bukti dulu. Oke, kalau gitu kita keluar di tokonya ada situ. Habis makan kami menuju tokonya. Dewi pura-pura di luar, nggak mau masuk. Supaya jangan ikut malu. Kami masuk pengacara yang duluan. Jadi kami ikutin dia. Masuk dia bilang, Mbak, ambil sandal yang itu. Ini, tunjuk ini. Ambil sandal itu. Persis dengan abang saya. Itu, abang saya pakai sandal sama. Kebetulan itu satu pasang sama dengan saya pakai. Ambil dong. Ketika dibuka harganya, 14.600.000. Sandal Dior. Sandal Dior, saya baru tahu harganya segitu. Dia bilang, bagaimana kalau sepatu yang itu untuk olahraga diturunkan 21 juta. Dia bilang, maaf ya, saya ke Burberry sebentar. Langsung keluar, kabur, kami ikutan keluar. Baru di luar Dewi ketawa. Sejak itu saya tahu seharga mahal itu. Saya foto, kirim ke kampung, kepala desa. Saya kirim ke kepala desa kampung. Nih, lihat model sandal begini. Harga 14.600.000. Apa balasannya? Itu mah berapa ekor sapi bisa dibeli.
Itu kita bisa beli sapi di sini. Itu kita bisa bikin sumur bor di sini. Pakai sandal aja mahal amat. Nah, yang tadi saya cerita Dewi suruh saya turun ke bawah untuk ambil. Ternyata itu sepatunya. Berisi sepatu dan yang lain dan sandal. Saya bilang, ya Tuhan, 2 kali dibungkam mulut. Gara-gara khawatir Tuhan bungkam mulut. Dia katakan buat teman sampingmu, hati-hati Tuhan bisa mau kebungkam mulut kamu. Amin. Kita punya Allah yang hidup yang sanggup membungkam mulut kita bila kita melawan Dia. Hiduplah dalam panggilanmu. Kalau tidak, ya tanggung resiko. Itu poin yang ketiga. Tangkap visi Tuhan. Untuk hidup dalam panggilan Tuhan, mari tangkaplah visi Tuhan. Kata Paulus seperti ini. 15. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain 1, serta raja-raja 2, dan orang-orang Israel 3. Aku akan menunjukkan kepadanya penderitaan harus dia tangguh oleh karena namaku. Jadi tangkap visi Tuhan. Saya percaya gereja di sini ada karena seseorang menangkap visi Tuhan. Termasuk Pak Ishak yang tangkap visi Tuhan. Ketika menangkap visi Tuhan, gereja di sini ada. Jadi kalau kita menangkap visi Tuhan, pasti sesuatu terjadi kalau Tuhan yang berikan visi itu. Tangkaplah visi Tuhan. Untuk hidup dan panggilan Allah, tangkap visi Tuhan. Kalau Paulus tidak mentaati, Ananias tidak mentaati visi Tuhan ini, kita yang mewakili bangsa-bangsa lain tidak akan pernah mendengar Injil. Paulus tidak akan pernah memberitakan nama Tuhan kepada raja-raja dan tidak pernah bersaksi kepada orang Yahudi. Hasilnya tidak ada. Tidak ada. Tapi karena Ananias menangkap visi Tuhan, Paulus bisa menghadapi orang-orang Yahudi untuk bersaksi. Paulus bisa bertemu raja-raja. Paulus bisa menulis untuk kita yang bukan Kristen hari ini ada. Hanya karena menangkap visi Tuhan, pengaruhnya ribuan tahun akan datang. Dan hari ini kita ada di sini. Kekristenan hadir hanya karena seseorang menangkap visi Tuhan. Dengan menangkap visi Tuhan dari Tuhan untuk Paulus, Ananias menangkapnya, hasilnya seperti kita hari ini ada di sini. Saya percaya satu orang di ruangan ini menangkap visi Tuhan aja sudah lebih dari cukup. Satu Ananias aja udah berapa miliar orang yang percaya kepada Yesus. Kita sudah berdoa dan berdoa. Tadi malam sebelum kami datang ke sini, saya dengar kembali kaset-kaset khotbah seperti nabi-nabi. Ada Emmanuel Kalistrasi yang bernubuat tentang segala macam. Bahkan sementara siaran lewat radio, dia bernubuat terhadap orang yang dengar radio. Orang itu juga yang bernubuat bahwa kemuliaan Tuhan akan turun di Indonesia paling dahsyat. Dan itu berarti kalau kita juga ada menangkap visi Tuhan itu, Bandung sini akan dilawat oleh Tuhan. Bandung akan dilawat oleh Tuhan. Beberapa bulan lalu saya bermimpi. Mimpinya itu tiba-tiba terjadi badai, gempa bumi, gunung meletus, hujan badai yang seperti sekarang ini, lalu sakit penyakit termasuk COVID. Itu adalah suara kedengaran, itu adalah caranya Tuhan mempersiapkan jiwa-jiwa. Sehingga saya lihat dengan mimpi, hati manusia begini lurus aja ke ini. Hati manusia lurus, naik di hadapan Tuhan. Karena tidak ada seorang pun yang mampu menolong lagi. Mereka mencari Tuhan. Di saat itulah Injil datang diberitakan dan mereka akan terima Yesus. Semua hal yang terjadi itulah penuaian.
Saya percaya ini tahun-tahun kita menyambut penuaian besar buat lawatan atas Indonesia. Dan itu berarti di sini visi Tuhan yang ditangkap di sini buat Bandung itu pasti terjadi. Amin. Itu pasti terjadi. Untuk itu poin berikutnya, terhisap ke dalam rencana Allah. Poin berikut dikatakan terhisap ke dalam rencana Allah. Jadi saya tulis ini alasannya adalah, lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke dalam rumah itu. Ayat itu berkata, lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Artinya Ananias terhisap ke dalam rencana Allah. Kenapa rumah itu? Karena ada Paulus di dalam rumah itu. Paulus bukan di luar rumah itu. Paulus ada di rumah itu. Dia harus datangi rumah itu dan tumpangi tangan seorangnya dan Paulus disembuhkan. Tapi tergantung Ananiasnya. Jadi bukan hanya menangkap visi Tuhan tapi terlibat, terhisap ke dalamnya. Kadang kita penonton, kan sekarang gara-gara ganti pelatih Indonesia gagal masuk Piala Dunia. Tapi saya ingat satu kesesian itu Kevin Dix tendang penalti, enggak gol. Itu satu Indonesia pegang urut dada termasuk saya hampir tendang TV di depan saya. Gara-gara gol, enggak gol itu. Penonton lebih tahu dari pemain. Kevin Dix jago tendang penalti. Tapi ketika hadapi keadaan itu, tendang malah bola kena itu gawang, jadi nggak masuk. Bagaimana kalau kita yang disuruh tendang, mungkin bolanya lari kemana? Bolanya lari kemana? Gawang di mana kita tendang kemana? Jadi jangan hanya menangkap visi Tuhan, tapi terhisap sekalian ke dalamnya. Itu sebabnya saya percaya kalau gereja sini sudah menangkap visi Tuhan, mari kita terhisap ke dalam rencana Allah buat gereja di sini. Amin. Terhisaplah ke dalam rencana Allah. Jadi pelakunya di situ. Kalau daripada jadi penonton, daripada jadi kritikus, kritikus itu lebih ahli dari ahlinya. Kenapa? Semua dikritik padahal dia nggak pernah jadi apa-apa. Suka kritik. Kritik, ini guru ngajar nggak bagus. Coba dia ngajar. Mau mencontohkan, ini isi saya di depan. Saya khotbah, isi saya catat. Saya bangga banget, saya pikir dicatat khotbah saya. Sehabis saya khotbah, saya turun dari mimbar. Dibilang, saya ini daftar kesalahan. 6 halaman daftar kesalahan. Saya bilang, sebanyak gini. Yuk kita tukaran yuk. Kamu yang naik khotbah, saya di bawah. Dibilang, enggak bisa. Tapi dia tahu bagaimana salahnya saya di mana, itu letaknya di mana segala macam. Jadi, mari kita pindah terakhir ke bagian yang berikutnya. Menjadi pelaku atau pemeran utama. Menjadi pelaku atau pemeran utama. Biasanya menjadi pelaku atau pemeran utama itu lebih diutamakan. Saya contohkan itu adalah gini. Dulu ada Jackie Chan yang main film bagus. Nah, saya suka nonton, saya lebih banyak baca. Dia bilang, kita nonton yuk. Saya bilang, saya lebih suka baca. Enggak, ada Jackie Chan. Saya bilang, itu siapa ya Jackie Chan? Dia tatap mata saya, dia bilang, kamu ketinggalan zaman. Saya bilang, habis saya enggak tahu orangnya. Apa maksudnya? Itu loh orang yang mukanya kayak Eddie Leo. Oh, ya udah kalau gitu saya ikut. Gara-gara itulah sekarang suka nonton Jackie Chan. Kenapa? Jackie Chan membuat harga tiket mahal. Pelakunya masalahnya.
tahun 2000 yang lalu Abelov bersama gereja buat namanya drama apa gitu, kisah laki-laki pilihan tentang Yusuf. Nah, saya dari Kupang datang liatin yang duduk kursi paling depan 300.000. Saya pegang kepala gini, kok 300.000? Di Kupang mah nggak ada yang nonton ini. Yang murah ke belakang, yang paling depan. Saya bilang panitia, kenapa mahal amat? Dibilang karena pelaku utamanya laki-laki pilihan ada Yusuf. Karena Yusuf pelaku utamanya, tiket jadi mahal. Coba yang 11-nya dijual, nggak ada satupun yang nonton. Tapi karena ada Yusuf, jadi laku. Bukankah hidup kita ada dalam rencana Tuhan? Dan kita dipilih sebagai pelaku utama. Jadilah pelaku utama dari rencana Tuhan. Dan jangan larikan diri dari panggilan itu. Ada harga mahal yang perlu kita bayar. Tapi ingat, Yesus sudah bayar itu di atas kayu salib. Saya percaya kalau kita berjalan rencana Allah, Tuhan pasti melakukannya. Dan ketika kita melakukannya, di dalam Kisah Rasul 22 yang tadi saya cerita ibadah 1, Ananias datang dan bilang, Paulus, Allah nenek moyang kita telah menetapkan engkau untuk mengetahui kehendaknya, untuk melihat yang benar, dan mendengar suara yang keluar dari mulut Allah. Kisah Rasul 22 ayat 14-15. Seandainya saya Ananias, mungkin saya garu-garu kepala. Kayaknya kali ini Tuhan salah. Kenapa? Ini kan teroris. Mana mungkin teroris tahu kehendak Tuhan? Mana mungkin teroris tahu lihat yang benar? Dia datang ke sini dengan maksud membunuh kami kok. Masa itu kehendak Tuhan? Bahkan mendengar suara yang keluar dari mulut Allah, nggak mungkin. Tetapi Tuhan melihat masa depan, bukan melihat masa ke belakang. Itu sebabnya, mari ketika kita mau hidup panggilan Tuhan dalam hidup kita, kemungkinan kita gagal, karena itu kita saksikan sebentar video yang membuat saya bisa dimatiin lampu untuk kita lihat sebentar ini, yang untuk hidup dalam panggilan Allah. Dalam Barcelona, Olimpiade Barcelona 92, Amerika Serikat mengirimkan atlet-atlet terbaik mereka. Ini adalah pelari atletik. Atlet atletik itu andalan Amerika Serikat untuk memperoleh medali. Dan dia ini salah satu yang diandarkan, namanya Derek Dekmon. Dia dibebankan untuk dapat emas. Dan satu-satunya harapan ditujukan kepada dia. ...150 meter... sebelum finish... ternyata... kakinya terluka... hamstring... itu cedera ringan. Impian, harapan, cita-cita hancur seketika... yang tidak pernah terbayangkan muncul di sana. Dia duduk dan menangis. Bisa besarkan lagunya. Tapi dia tidak pernah menyerah. Dia karena tidak menyerah, dia bangun dan jalan lagi. Dengan kaki kiri dilompat-lompat. Sementara itu ada seseorang yang berlari menerobos keamanan untuk masuk. Mereka menahan dia tapi tidak bisa. Orang ini datang mengambil tangannya, menaruh di atas bahunya, berjalan bersama. Ternyata orang itu adalah bapaknya sendiri.
Bapaknya sendiri yang tidak melihat kegagalannya dan tidak melihat cedera yang dialaminya. Dia ingin nolong anaknya, membawa dia masuk finish. Bapak dan anak bersama melanjutkan sampai garis finish. Berapa banyak di antara kita yang untuk hidup dalam panggilan Tuhan when I am on your shoulder, you raise me up. So I can. Ada lagunya itu, saya kadang kalau nangis, saya nyanyi lagu ini. Bukankah kita yang hidup dalam panggilan Tuhan, kita sering seperti Rekmon ini. Rasanya tidak bisa. Dengan target sudah begitu kuat, tenaga, energi, sudah latihan, usaha segala yang kita lakukan. Hancur hanya dalam seketika. Padahal tinggal sedikit lagi kita diselesaikan tugas. Kita yang jadi asher terluka, kita yang jadi home itu penerima tamu terluka, kita yang jadi konselor terluka, yang song leader, singers atau pengajar atau konselor, apapun pekerjaan kita, businessman, pebisnis atau kerja kantor, kita terluka oleh karena seperti Derek Rekmon ini. Tapi ingat, jikalau bapa di dunia yang jahat tahu berbuat baik kepada anak-anak, jikalau bapa di dunia tahu berbuat baik kepada anak-anak, bapa ini turun menopang anaknya, memegang tangannya dan menaruh di bahu dan berjalan bersama sampai garis finish. Bapa di sorga lebih baik daripada bapa di dunia. Dia dengan anugerahnya, dengan kasih karunia-Nya dan kemurahannya dilimpahkannya kepada kita supaya kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki dan membuat kita berhasil dalam pelayanan kita. Ananias ini yang awalnya gagal, takut, tidak berani, tetapi berhasil melakukan tugasnya dengan baik kepada Paulus. Hasilnya kita hari ini. Kita hari ini ada oleh karena Ananias yang taati panggilan Tuhan dan membuat Paulus bertobat. Kepada raja-raja dia menghadap. Kepada orang Yahudi dia bersaksi. Dan dia menulis 14 kitab perjanjian baru yang hari ini kita jadi Kristen gara-gara satu Paulus. Saya percaya gereja ini ada karena rencana Tuhan buat orang-orang di Bandung ini terlalu banyak yang mirip-mirip Paulus. Hanya karena mereka buta dan tidak tahu apa-apa. Mereka butuh Ananias-Ananiasnya untuk datang beritahukan kepada mereka rencana Allah. Dan ketika mata mereka terbuka, mereka sanggup menggenapi rencana Allah dalam hidup mereka. Tundukkan kepala untuk kita berdoa. Tuhan, ini hidup kami Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Kami mau hidup dalam panggilan-Mu. Kami ingin membuat keputusan untuk hidup dalam panggilan kami. Apapun harganya. Yang penting kami mendengar suara-Mu, lalu diutus untuk membuka di pedalaman-pedalaman ataupun di tempat-tempat lain. Kami akan menaklukkan ketakutan kami. Kami akan mengalahkan kekhawatiran kami. Karena kami mau menangkap visi Tuhan yang ada di gereja ini. Kami mau terlibat dalam rencana membuat gereja di sini. Dan kami mau menjadi pelakunya.
bukan penonton, bukan pengkritik, tapi pelaku utama. Biarlah orang-orang buta disembuhkan, orang-orang tuli mendengar, orang lumpuh bisa berjalan, orang mati dibangkitkan. Kuasa-Mu yang ada di zaman dulu masih berlaku sampai hari ini. Kami menjadi pelakunya ya Tuhan. Memulihkan kembali mereka. Tadi saya putus cerita tentang anak yang kecil itu. Ketika listrik saya taruh tangan di dada anak bayi ini. Dia mulai bernapas dan badannya berubah warna. Saya takut dan tarik tangan. Tapi tumpang tangan seperti listrik mengalir lagi. Saya tarik tangan. Dan akhirnya saya lihatnya paha saya. Saya tidak tanya lagi. Saya tidak tumpang tangan lagi. Tapi saya lari menjauh. Ketika menjauh itulah kami pulang. Dan anak itu meninggal. Saya bukan jadi pelaku utama. Seharusnya anak itu dibangkitkan. Tetapi kuasa yang mengalir lewat diri saya yang seperti strom listrik itu. Strom listrik ini berhenti ketika saya tarik tangan. Tapi kalau saya tumpang tangan saya mengena bayi ini. Itu aliran masuk lagi. Saya angkat tangan dia terputus. Saya tumpang tangan dia mengalir. Dan hari itu, hari kegagalan besar buat saya. Saya tanya ke Hanse. Dia bilang, kenapa kamu tidak teruskan aja? Panggil namanya kayak apa, kayak hai anak kecil, bangunlah atau apa. Saya bilang, saya takut. Saya malu karena semua nonton kita. Dan kami pulang. Kemungkinan besar besoknya dia bertahan paling 2 hari dan mungkin meninggal. Karena saya tidak mau menjadi pelaku firman. Tidak, walaupun menangkap visi Tuhan, tapi tidak terlibat dalam visi itu dan tidak menjadi pelakunya. Saya percaya kalau kita di sini, kalau banyak nabi bernubuat bahwa Indonesia akan mengalami lawatan Tuhan yang dahsyat. Suatu kali saya baca buku judulnya Dimension of Tongues. Penulisnya sementara menulis kata pengantar di sore hari sambil minum kopi, Tuhan menunjukkan kepada dia angin badai yang melanda Indonesia. Dia bertanya, angin apa ini Tuhan? Lalu dia kedengaran suara, inilah angin Roh Kudus yang akan terjadi lagi 2 kali lipat dari apa yang pernah terjadi di tahun 65 di Pulau Timor. Banyak orang mati akan dibangkitkan, banyak orang sakit akan disembuhkan, banyak orang lumpuh akan berjalan, segala macam mujizat akan terjadi di Indonesia. Lalu seorang bernama Rick Riding, dia berdoa di Israel. Dia hanya dengar suara seperti ini. Kamu pergi ke Indonesia. Karena Indonesia itu bagaikan macan yang tidur. Kalau dibangunkan, semua mujizat yang pernah terjadi kisah para rasul itu akan terjadi buat Indonesia. Semua yang pernah tercatat dalam kisah para rasul itu terjadi di Indonesia. Saya bilang Tuhan terima kasih buat kesempatan. Saya lahir sebagai orang Indonesia. Dan saya bangga saya akan terlibat di dalamnya. Dan itu Indonesia. Bagaimana dengan Bandung? Kalau gereja sini ada di sini, bukankah Tuhan menempatkan gereja sini ada di sini supaya membawa kegerakan kebanggaan rohani datang atas kota Bandung dan gereja di sini?
Dan gereja di sini menjadi pelaku utamanya. Hanya yang perlu ada menangkap visi Tuhan dan terhisap ke dalam visi itu. Lalu jadilah pelakunya. Mungkin kita tidak tahu apa-apa, tetapi Tuhan lebih tahu bahwa Bandung bisa dimenangkan oleh Tuhan. Tuhan yang hidup itu biar menjamah hidup saudara. Tuhan, aku berdoa, lihatlah umat-Mu di ruangan ini Tuhan. Mereka yang menangkap visi-Mu dan membuat gereja ini ada. Oleh karena Engkau punya rencana yang besar atas gereja di sini, aku berdoa, limpahkan urapan-Mu ya Tuhan buat gereja di sini. Kata-kata hikmat, marifat dan pengetahuan, serta mujizat tanda-tanda heran terjadi menyertai gereja di sini di dalam nama Yesus. Kami percaya di 2026 dan selanjutnya Engkau membuat gereja sini bertambah oleh karena urapan double porsi turun ke gereja di sini. Karena ada orang-orang yang bersedia membayar harga untuk terlibat dalam kegerakan Allah yang besar. Terima kasih Tuhan buat pemilihan-Mu. Hak privilege, hak khusus yang Engkau berikan buat gereja di sini. Di dalam nama Yesus, aku berdoa. Amin. Tuhan berkati. Tuhan jemaat yang dikasih Tuhan Yesus, sementara kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini, dan kita angkat kedua belah tangan kita, arahkan hati kita, fokuskan terus terhubung dengan Yesus senantiasa. Pergilah, pulanglah, dan jadilah saksi-saksi Kristus. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat damai dan sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang ada dan manis menyertai setiap kita semua, mulai daripada siang hari yang indah ini sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus menjemput setiap kita di awan-awan yang permai. Setiap kita yang percaya menerima, kita sama-sama katakan amin. Tuhan